Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu kembali bersama kami di acara Semarak seputar masalah Ramadan kita. Sahabat-sahabat, gimana kabarnya? Lancar puasanya? Alhamdulillah, di kesempatan ini kita akan ditemani oleh Ketua Rijalul Ansor, pimpinan ranting Desa Mambak, sahabat Ustadz Saifuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baik ya, kabarnya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ya Ustadz, ini kan sudah berjalan beberapa hari terkait dengan puasa ya. Nah, ini kita sering sekali, mungkin ini sudah umum didengar bahwa kita disunahkan berbuka dengan yang manis-manis begitu. Jadi bukan pasangannya gitu, tetapi makanannya. Nah ini. Nah, kalau mungkin arahnya sebenarnya kan manis-manis, contohnya itu kurma. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri tidak ada gitu kurma. Apakah makanan yang lain ini bisa mengganti atau bagaimana Pak Ustaz? Ya, terima kasih. Terkait dengan berbuka dengan yang manis, itu perlu kita mencari referensi-referensi yang bisa untuk menyampaikan masalah hal ini, apakah ini terkait memang disunahkan oleh Rasul ataupun tidak. Kita perlu mencari referensi dari beberapa hadis ataupun dari kitab. Di sini saya ambil dari kitab Bulughul Maram, Shahifah 139. Di situ diterangkan An Salman bin Amr Al-Dobi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa ilam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Ketika salah satu seorang berbuka, alangkah lebih baiknya berbuka dengan kurma. Tetapi ketika tidak ada kurma, maka alangkah lebih baiknya dengan air, karena air itu bisa membersihkan. Itu satu referensi dari kitab Bulughul Maram. Ada lagi satu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru, itu berbuka ala rutobatin, dengan beberapa kurma basah, qabla ayusalliya, sebelum melaksanakan sholat. Fa'ilam takun, ketika tidak ada rutob atau kurma basah, fa'ala tamarotin, maka Kanjeng Nabi berbuka dengan kurma kering. Fa'ilam takun, dan ketika tidak ada kurma kering, hasawatin minal ma', maka Kanjeng Nabi berbuka dengan seteguk air. Dari dua hadis tadi dapat kita ambil kesimpulan, tidak ada hadis satupun yang menerangkan dengan kata-kata al-khulwu atau berbuka dengan yang manis. Untuk itu sebenarnya ketika kita ambil dari beberapa hadis, memang tidak ada yang menerangkan terkait dengan berbuka dengan yang manis. Tetapi di dalam kitab Kifayatul Ahyar halaman 208, hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza kana shaiman lam yusalli hatta yu'ta birutabin aw ma'in fayakulu aw yashrabu, wa idza kana fi syita'i lam yusalli hatta na'tiyahu bitamrin aw ma'in. Wa istahabu ayyuftira ala tamrin wa ila fa'ala ma'in lil hadis. Di sini disunahkan untuk berbuka dengan kurma atau dengan air. Wali annal khulwa yuqawi wal ma'a yudhiru. Dan sesungguhnya makanan yang manis itu memberikan kekuatan,
dan air itu bisa membersihkan. Dari kriteria rutop ataupun tamer itu mempunyai sifat manis. Dan ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Royani, beliau imam yang bermadhabkan Imam Maliki, ilam yajid at-tamro fa'ala khuluwin li'anna sauma yang kusul basor wa tamru yarudduhu wal khulwu fi maknahu. Menurut Imam Royani, ketika kita tidak mendapatkan tamar atau kurma kering, maka berbukalah dengan yang manis-manis. Karena sesungguhnya puasa itu mengurangi pandangan. Wa tamru yarudduhu, dan kurma itu mengembalikan. Wal khulwu, adapun yang manis-manis itu fi maknahu, dalam satu makna dengan at-tamr. Itu kita kalau ambil dari beberapa pandangan dari kitab-kitab. Adapun kalau kita mau tinjau dari segi ilmu kesehatan, berdasarkan European Journal of Clinical Nutrition, kadar gula darah, cairan dan elektronik dalam tubuh biasanya menurun saat puasa. Itu karena tubuh tidak mendapatkan asupan makanan selama berpuasa. Karena itu saat berbuka disarankan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang mengembalikan energi dengan cepat. Selain mengkonsumsi air, pilihan lainnya adalah karbohidrat sederhana. Jenis karbohidrat sederhana itu terbukti mengembalikan dengan cepat, mengembalikan energi dengan cepat. Salah satu sumber karbohidrat sederhana itu adalah gula. Berdasarkan dari ini, berbuka dengan yang manis walaupun itu tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW, kita tetap diperbolehkan dengan alasan dari segi ilmu kesehatan. Tapi sesuai dengan prinsip gizi seimbang tentang anjuran konsumsi gula, yang disarankan adalah 4 sendok makan atau 50 gram. Jadi kalau kita makan makanan yang manis dengan cara berlebihan, jelas di dalam agama tidak dibenarkan. Karena itu masuk dalam kategori israf. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi pemirsa semua. Dan dapat kita sambung lagi dengan kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Jadi itu ya, yang dimaksud yang manis-manis itu bukan hal lain, tetapi kalau ada memang dianjurkan itu kurma. Kalau tidak ada air begitu dalam beberapa hadis. Tetapi ketika kita berbuka dengan yang manis itu secara kesehatan baik asal tidak berlebihan. Begitu gitu tadi. Nah, itu yang nanti kita pedomani sehingga kita ketika berbuka puasa sesuai dengan syariat yang diajarkan. Terima kasih sahabat. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.